Kenapa kita tukar pada bahasa Malaysia bukan tetap guna bahasa Melayu? Ini pun satu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Tetap tersenyum, semoga selalu memperoleh rahmat dari Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita masih membahas seputar bahasa antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Jika di tahun 2022 kemarin terjadi perdebatan di saat Malaysia ingin mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN, namun usulan tersebut ditolak Indonesia. Dan kini ketika bahasa Indonesia telah sah dijadikan bahasa resmi UNESCO, netizen negara tetangga seakan kaget dan tak sedikit yang mencuit komentar-komentar nyinyir. Kemudian ada juga yang mematakan asal-muasal bahasa Indonesia dan sejarah alam Melayu, serta bahasa Melayu sebagai lingua franca dengan kejayaan peradaban alam Melayu, seakan-akan mereka adalah pemilik peradaban Melayu tersebut. Nah, di saat Indonesia memaparkan sejarah perkembangan dan evolusi bahasa Indonesia, ada yang tak terima dan mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, dan karena alasan politik maka ia berganti nama menjadi bahasa Indonesia. Dan statement tentang bahasa Indonesia karena faktor politik, maka ketika Malaysia mencantumkan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan, itu juga karena unsur politik, karena di sana ada faktor perkauman atau dengan istilah bangsa-bangsa dengan bahasanya masing-masing, misalnya bahasa Tamil untuk bangsa India, bahasa Cina untuk bangsa Cina, lalu ada juga penggunaan bahasa Inggris. Dan tentu tujuannya juga sama agar semua warga negaranya bisa berbahasa dengan bahasa kenegaraan. Namun dunia pun tahu bahwa negara jiran dalam sejarahnya sebagaimana tercover dalam Wikipedia pernah beberapa kali mengganti bahasa kenegaraannya yang semula bahasa Malaysia kemudian menjadi bahasa Melayu, lalu berubah lagi menjadi bahasa Malaysia. Namun dalam undang-undangnya tidak dapat dilaksanakan sehingga bahasa kenegaraannya tetap bahasa Melayu. Akan tetapi sebagian warga negaranya juga bingung dengan bahasa kenegaraannya. Apakah bahasa Malaysia ataukah bahasa Melayu? Istilah bahasa Melayu, bahasa Malaysia, benda ni sebenarnya satu polemik yang tidak berkesudahan dekat Malaysia ni. Lama sudah rakyat Malaysia ni saling bergaduh antara satu sama lain. Kita nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun istilah bahasa Malaysia. Sebenarnya benda ni kira macam dia mencapai tahap mainstream bermula 2007 lah. Padahal sebelum 2007 pun perbincangan perbahasan berkenaan isu yang sama sudah ada. Pada tahun 2007, kabinet ketika itu mengumumkan penggunaan bahasa Malaysia. Sehingga buku teks dekat beberapa tahap pendidikan pun dipindah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sehingga hari ini rakyat Malaysia sendiri masih mengalami kecelaruan identiti. Rakyat Malaysia sendiri keliru nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Melayunya Malaysia ni tak nampak Jadi tidak ada satu identiti yang solid tentang bahasa ataupun kewujudan sebagai bangsa itu. Bukan bahasa-bahasa lain, tetapi dalam mana-mana negara pun orang akan kenal Perancis kenapa baca Frannya, orang kenal Jerman bahasa Jermannya, tapi orang sampai kat Malaysia ni orang nampak tak kisah, macam kita tak kisahlah. Kita tengok nama jalan pun nama kolonial, nama bangunan-bangunan pun kadang-kadang nama tulisan-tulisan pun silap ejaan dan sebagainya, macam-macam dah berlaku di Kuala Lumpur ni. Jadi ini semua tidak membawa satu imej yang baik sebenarnya. Sosiologi, antropologi, apa itu Melayu? Bangsa Melayu. Pula dari segi konteks politik pula, bangsa Malaysia. Ini kena lihat. Bangsa Malaysia adalah semua rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa, dijadikan bangsa Malaysia. Jadi bangsa Melayu dan bangsa Malaysia. Jadi dalam konteks kenegaraan, dalam perlembagaan kita, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan pada negara bangsa Malaysia. Tapi kenapa kita tukar pada bahasa Malaysia bukan tetap guna bahasa Melayu? Ini pun satu salah. Kita tidak boleh menggunakan bahasa ke Malaysia. Bahasa Malaysia baru tahun 1963 bermula dan digunakan tahun 70-an. Sebenarnya bahasa Melayu tetap bahasa Melayu. Dalam perlembagaan pasal 152, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ini kita kena kuat dan kukuhkan. Ini saya rasa pejuang bahasa semua orang undang-undang semua kata ini tegas. Nah, terlepas dari sejarah dan bahasa kenegaraannya ini, maka suatu bahasa ketika ditarik dalam kepentingan sebuah negara, maka ia tidak terlepas dari faktor politik. Dan ketika Malaysia ingin mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN pada tahun 2022 yang lalu, itu juga karena kepentingan politis dan Indonesia tidak bisa didikte dengan ajakan tersebut. Apalagi sebagaimana yang pernah diungkapkan bahwa Malaysia punya kepentingan terkait dengan pengajuan bahasa kenegaraannya menjadi bahasa di persada dunia atau bahasa di tingkat internasional.
Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Dan bahasa Indonesia bukan suatu rahsia atau sesuatu yang harus dielakkan, bahawa induknya adalah bahasa Melayu. Namun bukan Melayunya Malaysia seperti yang pernah dicuit oleh netizennya. Dan penetapan bahasa menjadi bahasa Indonesia pada tahun 1928 tidak hanya berdasarkan faktor politik semata, namun juga faktor sosial kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, keamanan, dan kestabilan bernegara serta rasa nasionalisme, sehingga bahasa Indonesia berkembang seiring zaman dan tidak kaku. Hal inilah yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Namun suatu hal yang akan menjadi aneh ketika negara jiran ini getol dan ngotot tidak hanya soal bahasa, akan tetapi juga peradaban Melayu dengan cerita-cerita kejayaan Melayu sampai mengeneralisir penuturnya hingga 300 juta yang tak tahu dicaplok dari negara mana lagi penuturnya kalau bukan dari Indonesia yang secara demografi berjumlah 270 juta jiwa lebih, sementara Malaysia hanya sekitar 32 juta jiwa. Kemudian fakta lainnya dari 32 juta jiwa ini, itu pun tidak semua warga negaranya bisa bertutur dengan bahasa Melayu. Belum lagi mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris atau bahasa lain yang dikenal dengan bahasa rujak. Ini yang menyebabkan kelonggaran dari segi undang-undang kita, dan ini menyebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia berbilang bangsa tidak fasih dan menguasai bahasa Melayu. Ini kita pergi kepada sumber rakyat Malaysia. Sekarang kita pergi pada fokus apa itu Melayu, orang Melayu. Pasal 160 Perlembagaan yang dikatakan Melayu itu berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan budaya Melayu. Jadi yang dikatakan Melayu itu ada juga Melayu yang tak fasih dan menguasai bahasa Melayu. Adakah dia bukan Melayu? Ini tafsiran, tak ada undang-undang. Ini tafsiran saja apa itu Melayu. Jadi untuk garis panduan. Alat tuju bahasa Melayu ini sebenarnya bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Saya kemarin saya sempat berhubung dengan seorang teman saya, guys, melalui HP, telefon. Aku mau empat guys, teman saya hubungi. Saya tanya satu pertanyaan dengan mereka, bro, begitu. Sebenarnya yang di Malaysia ini kamu percaya apa nih? Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia begitu? Sebenarnya saya sampai sekarang belum boleh menjawab pertanyaan itu. Sampai ini baru 4 orang saya tanya, guys. Itu orang-orang yang sudah bekerja, guys, di kerajaan. Coba bayangkan kalau saya tanya anak-anak muda Malaysia. Pasti mereka tuh bingung begitu. Jadi profesor sendiri masih lagi dalam proses. Sebenarnya bahasa Melayu Malaysia ini mau kemana sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah di Malaysia masih lagi dalam terperangkap dengan kegemilangan ataupun kesuksesan alam Melayu zaman dulu begitu. Masih terperangkap di situ, masih terperangkap dengan alam Melayu yang zaman dulu. Oke, masih terperangkap. Jadi itu yang membuatkan alam Melayu itu makin lama tidak memiliki update yang sesuai dengan zaman sekarang begitu. Nah, kalau macam Indonesia, sebagai contoh ya, Indonesia itu kan adalah negara yang berevolusi, negara yang bahasa yang berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang, sehingga kan banyak negara yang suka belajar tentang bahasa Indonesia karena bahasanya itu berkembang, tidak terperangkap di alam dulu begitu. Kalau Melayu ini masih terperangkap di situ. Ya, kita kena akui ya, bahasa Melayu dulu ataupun alam Melayu dulu memang ada zaman kesuksesannya. Tapi bukan bermaksud menukar bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia yang akan dituturkan oleh banyak suku di dalam Malaysia. Alam Melayu itu akan terus hilang daripada muka bumi ini, tidak. Nah, tidak sebenarnya. Jadi mungkin sekadar sesuaikan dengan peredaran generasi sekarang begitu. Jadi profesor sendiri yang bingung, guys, apalagi saya dan juga teman-teman yang lain yang rakyat biasa di Malaysia ini, guys. Jadi
Bukan saya mau merendahkan ataupun mau menunjukkan sisi buruknya Malaysia, tapi sebenarnya seluruh dunia, bahkan banyak negara, banyak orang sudah tahu Malaysia itu bahasanya agak sedikit menurun ya dari segi nilainya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukan bermaksud bahasa itu tidak bagus, tapi mungkin perlu dievolusikan, revolusi, begitu, dikembangkan lagi. Jangan kembali terus ke alam Melayu, sedangkan kita sekarang berada di era yang sangat-sangat moden begitu. Nah, begitulah maksud saya. Jadi apa yang dikatakan oleh profesor ini jujur ya, terlalu jujur menurut saya, dan sebenarnya kejujuran itu walaupun sakit harus diterima, harus ditelan karena memang itulah kenyataannya. Ya, bahasa yang seharusnya menjadi jati diri negara dan bangsa, tetapi sampai saat ini masih belum jelas. Seminar simposium sering dilakukan, namun bahasa Melayu masih belum menjadi martabat bangsa dan negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang youtubernya sendiri, bahwa Malaysia masih terhalusinasi dengan peradaban masa lampau dengan istilah kejayaan alam Melayu atau Melayu Mahawangsa, yang sebenarnya di zaman ini sudah tidak ada, dan alam-alam itu telah berdiri negara-negara dengan peradabannya masing-masing yang terus berevolusi dengan segala perkembangannya.